Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas individu bab arsitektur perbankan Indonesia kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sutiono, NIM 043, Prodi Akuntansi Paralel, mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Selanjutnya yaitu pendahuluan bab 1. Latar belakang dari arsitektur perbankan Indonesia atau API yaitu berpijak adanya kebutuhan perbankan nasional dan berbagai kelanjutan dari program badan yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Maka Bank Indonesia meluncurkan arsitektur perbankan Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 sebagai suatu langkah atau kerangka yang menyeluruh untuk arah kebijakan pengembangan industri ke depannya atau tahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu bab pembahasan. Dalam materi ini atau materi arsitektur perbankan Indonesia terdapat 5 subbab pokok yang akan kita kupas atau saya kupas, yaitu 1. Pengertian API, 2. Basel Core Principles atau prinsip dasar Basel, yang ketiga yaitu Challenge of API atau tantangan dari API, yang keempat yaitu pilar API, dan yang terakhir yaitu program dan rancangan API. Pengertian API. API atau arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang sifatnya menyeluruh dan memberikan arahan serta dalam bentuk perbankan dalam rentan waktu 5-10 tahun. Arahan kebijakan ini berkembang di dunia industri yang masa yang akan datang atau di masa depan yang diluruskan oleh API serta dilandasi oleh visi-visi. Visi API, ada 6 landasan pilar yang ingin dicapai dari sistem ini, yaitu 1. Perbankan yang ampuh. Jadi mewujudkan pola perbankan dalam suatu negeri itu harus tepat guna yang dapat memenuhi apa yang ingin diinginkan masyarakat saat ini. Yang selanjutnya yaitu 2. Pengawasan yang mandiri. Pengawasan yang mandiri yaitu memberikan pengawasan dan sistem pengaturan yang lebih ampuh berdasarkan standarisasi internasional. Yang ketiga yaitu perbankan yang struktural. Jadi sistem ini yaitu menumbuhkan pertahanan terhadap resiko yang lebih dan mewujudkan industrial perbankan yang mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat global. Yang keempat yaitu industrial perbankan yang kuat. Yang dimaksudkan dari ini yaitu memperkuat kondisi perbankan dalam sebuah negara yang berasaskan good corporate governance. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu visi infrastruktur pendukung yang memadai. Yang dimaksud itu yaitu terciptanya suatu industri perbankan yang sehat dalam mewujudkan infrastruktur penunjangnya. Yang keenam yaitu perlindungan konsumen, yaitu sistem ini lebih mengedepankan dan harus mengedepankan perlindungan dari konsumen atau nasabah. Selanjutnya yaitu tentang Basel Core Principles atau prinsip dasar Basel. Pengertiannya, Basel Core Principles atau prinsip dasar Basel adalah prinsip-prinsip yang disusun oleh Committee on Banking Supervision
untuk keefektifan bersama dengan beberapa institusi supervisor perbankan lainnya. Dalam Basel Core Principles mempunyai prinsip dasar yang mencakup standarisasi dari sistem tersebut, yaitu 1. Mempunyai daya operasional yang tinggi. 2. Daya analisis resiko. Ketiga, keberadaan penunjang infrastruktur yang memadai. Keempat, asuransi kredit yang memadai. Dan yang kelima, meningkatnya kredibilitas. Selanjutnya yaitu kebijakan Bank Indonesia dari sistem arsitektur perbankan Indonesia atau disebut dengan API. Di sini terdapat 6 pilar. Yang pertama yaitu sistem perbankan yang sehat. Yang kedua, sistem pengaturan yang efektif. Ketiga, sistem pengawasan yang independen dan efektif. Yang keempat, industri perbankan yang kuat. Yang kelima, infrastruktur pendukung yang mencukupi. Dan yang keenam, yaitu perlindungan konsumen. Jadi 6 pilar ini jika mampu bersinergi atau bekerja sama dengan baik, maka akan menjadikan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien yang bertujuan atau berguna menciptakan kestabilan sistem keuangan atau perbankan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama yang ada di Indonesia. Tantangan yang akan dihadapi atau challenge yang akan dihadapi oleh sistem arsitektur perbankan Indonesia atau disebut juga dengan API. Tantangan dalam dunia perbankan yakni mengelola resiko atau menganalisis resiko dengan sebaik-baiknya dan juga selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan atau perbankan secara umum atau global. Bagi sistem perbankan khususnya di Indonesia, pengelolaan resiko dengan baik masih merupakan sesuatu yang baru, masih sesuatu yang awam. Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbankan harus dilakukan di berbagai bidang tantangan. Tantangan yang dimaksudkan yang akan dihadapi di masa yang akan datang ada 8. Yang pertama yaitu pertumbuhan kredit yang masih rendah. Karena apa? Karena masih belum baiknya manajemen skill atau kemampuan dari seorang manajemen untuk menganalisis resiko, dan caretaking skill, yaitu kemampuan dari sistem perbankan. Yang kedua yaitu struktur perbankan yang belum optimal. Yang dimaksudkan di sini yaitu masih ditandainya hanya 11 bank yang mampu berdiri pada masa itu yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang atau belum optimal. Karena apa? Masih banyak keluhan yang masih dirasakan oleh para nasabah atau investor terhadap akses pelayanan, tingginya suku bunga yang diberikan, dan maraknya jasa keuangan yang ilegal atau tidak resmi. Yang keempat yaitu pengawasan bank yang perlu ditingkatkan. Yang dimaksud ini yaitu maraknya terjadinya hacker atau pembobolan dana nasabah yang sangat mengkhawatirkan. Yang kelima yaitu kapabilitas perbankan yang masih rendah. Yang dimaksud kapabilitas perbankan yang masih rendah yaitu harus lebih berhati-hati dalam pengambilan resiko atau analisis resiko
yang ada supaya terkendalinya sistem internal atau sistem di dalam yang tepat dan berkualitas. Yang keenam yaitu profitabilitas dan efisiensi bank yang belum mampu bertahan lama. Yang dimaksudkan yaitu pemasukan atau income yang didapatkan oleh perbankan yang berasal dari perdagangan sewaktu-waktu bisa berubah atau dinamis, serta rasio yang rendah yang membuat cost operate atau biaya operasionalnya lebih relatif tinggi bagi perbankan di Indonesia. Selanjutnya yaitu nomor 7, perlindungan nasabah yang perlu ditingkatkan. Karena supaya tingkat kepercayaan dari nasabah tersebut akan meningkat dan meningkatkan kenyamanan dari nasabah. Jadi nasabah akan betah dalam melakukan sistem informasi tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu perkembangan iptex, persaingan global. Yang dimaksudkan dari ini yaitu persaingan global yang semakin ketat dan dibutuhkannya transparansi dari masing-masing bank. Selanjutnya yaitu program kegiatan API atau arsitektur perbankan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat 6 pilar API yang dijabarkan lebih rinci oleh BI atau Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentang waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Adapun program-program yang dimaksudkan yaitu terdapat ada 6, yaitu 1. Program penguatan struktur perbankan nasional, yaitu yang dimaksudkan yaitu meningkatkan modal dengan pembuatan rencana bisnis atau business plan yang meliputi waktu, cara, dan cara pencapaiannya. Yang kedua yaitu program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang dimaksudkan yaitu menyusun kebijakan yang lebih efektif dengan melibatkan para pakar ahli untuk penyusunannya. Yang ketiga yaitu program peningkatan fungsi pengawasan. Yang dimaksudkan yaitu peningkatan pengawasan yaitu meningkatkan skill pengawasan atau kemampuan dalam mengawasi, mengkoordinasi lembaga, pengawasan lingkup resiko, peningkatan dalam penegakan hukum. Yang mana yang diharapkan di masa yang akan datang bisa mensejajarkan dengan negara yang sudah dulu menggunakan 25 atau 25 tujuan dari dasar Basel atau Corporate Principle Basel. Yang keempat yaitu program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang dimaksudkan dari hal ini yaitu meningkatkan good corporate governance, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan manajemen operasional. Yang kelima yaitu program pengembangan infrastruktur perbankan, yang mana dengan meningkatkan transparansi dan mempermudah sistem dengan meningkatkan peringkat di bursa efek ataupun di bursa saham. Yang terakhir yaitu program meningkatkan perlindungan masalah atau proteksi dari masalah tersebut, yaitu apa yang dimaksudkan yaitu memberikan wadah atau tempat pengaduan masalah yang ada supaya mempermudah responses atau respon dalam mengatasi komplainan atau pengaduan masalah dari nasabah atau investor dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dari program kegiatan API ada salah satu cara dari penguatan struktur perbankan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama mendatangkan investor baru.
dan menjalin hubungan baik dengan investor yang lama. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan baik dengan bank lain dengan kesepakatan atau kerjasama yang saling menguntungkan ataupun simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan dua belah pihak ataupun win-win solution. Dan yang ketiga yaitu membuka saham baru dengan sistem secondary offering di bursa saham atau pasar modal. Selanjutnya yaitu rencana atau plan dari API atau Arsitektur Perbankan Indonesia. Terdapat 6 juga penguatan dari rencana dari API, yaitu 1. Penguatan struktur perbankan nasional. Yang kedua, peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang ketiga, peningkatan fungsi pengawasan. Yang keempat, rencana peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang kelima yaitu pengembangan infrastruktur perbankan. Dan yang terakhir yaitu rencana peningkatan perlindungan nasabah. Dari rencana tersebut menjelaskan setiap ilmu harus memahami atau memenuhi kriteria atau syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formal. Bab 3 penutupan, yaitu dari simpulan dari materi Arsitektur Perbankan Indonesia atau API yang telah kita kupas satu persatu di atas, bahwa struktural API atau Arsitektur Perbankan Indonesia tersebut mempunyai peran penting sendiri-sendiri. Semakin lama resiko dalam keuangan di suatu negara akan semakin besar. Maka dari itu dibutuhkan pembaharuan ataupun terobosan-terobosan yang baru untuk memberikan tren positif pada sistem keuangan negara, khususnya di Indonesia, dengan stakeholder atau lapisan-lapisan dari dalam suatu negara mau bersinergi bekerja sama sesuai jobdesk atau pekerjaannya masing-masing dengan SOP standar operasi pekerjaan yang ada. Tidak mustahil bahwa Indonesia akan memiliki perbankan yang kuat, sehat, dan efektif. Sekian dan terima kasih dari pembahasan kita materi Arsitektur Perbankan Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pembahasan dan suara yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya atau perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.